Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh, penispuh beliau yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG yang kami hormati, seluruh jamaah sholat maghrib di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kami banggakan, para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kajian petang pada malam hari ini yaitu kajian kitab fikih, kitab Takriratus Sadidah fil Masailul Mufidah. Fa insyaallah pada malam hari ini akan membahas lanjutan tema di Sunanus Sholat bagian ketiga. Untuk itu bagi para jamaah yang nanti ingin bertanya dan juga para santri bisa langsung bertanya kepada beliau, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka kajian petang pada malam hari ini dengan bacaan umil kitab li ridhoillah wali syafaati rasulillah ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian petang kitab fikih, kitab Takriratus Sadidah fil Masailul Mufidah bersama beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan bacaan minggu yang lalu, saat ini saya akan membaca tentang salah satu sunnah dalam sholat, Du'aul iftitahi, doa iftitah. Namanya doa iftitah. Kata iftitah itu artinya pembuka, pembukaan. Nah, dalam sholat yang pertama kali dibaca yaitu setelah takbir, kemudian membaca doa iftitah. Doa iftitah itu yusannu, disunahkan bi khamsati syurutin, dengan 5 syarat. Jadi kalau tidak memenuhi 5 syarat itu akhirnya tidak disunahkan. Pertama, ayudrika al-imama fil qiyami. Ini berarti orang itu bisa ketemu dengan imam ketika imam masih berdiri, dalam keadaan berdiri. Jadi makmum itu masih sunnah membaca iftitah ketika imam masih berdiri. Fala yusannu, maka tidak disunahkan doa iftitah idza adrakahu, ketika seorang makmum menemui imamnya itu fir ruku'i, saat ruku. Wis ruku, makmumnya kok isi maca iftitah. Nggak. Awis sujudi, apalagi sesudah sujud. Awil i'tidali, atau ketika imam sudah i'tidal. Awit tasyahudi, atau ketika imam sudah sedang tasyahud. Apa tasyahud itu? Tahiyat.
Itu syarat pertama, jadi bisa menemui imam di mana imam masih berdiri. Yang kedua, Allah yashro'a fit ta'awudhi. Disunahkan membaca doa iftitah kalau dia belum membaca ta'awudh. Ta'awudh itu adalah awal membaca Fatihah. Nek wis kadung maca ta'awudh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu artinya dia sudah masuk kepada bagian yang lain. Ya wis, ora disunahkan membaca iftitah. Yang ketiga, Allah yakhofa, tidak mengkhawatirkan fawata ba'dil fatihati, tertinggalnya sebagian Fatihah idza qara'ahu, ketika membaca iftitah. Jadi membaca iftitah, tapi kan orang harus membaca Fatihah. Lah kok nek kuatir dengan membaca iftitah, Fatihahnya ora nutug. Nah, ini tidak disunahkan iftitahnya. Kenapa? Yang sunnah tidak bisa mengabaikan yang fardu, yang rukun, yang wajib. Jadi kalau iki waktune mepet iki, sunnah sih apa? Fardu sih. Jangan sunnah dulu, nanti kalau sunnah, fardunya malah tidak sempurna. Yang keempat, Allah takuna sholata janazatin. Itu bukan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah tidak disyariatkan atau tidak disuruh untuk membaca iftitah. Ya mungkin wong sok lali atau begitu takbir sholat jenazah kelingane kayak biasane, lalu dia membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Itu tidak disunahkan membaca iftitah di dalam sholat jenazah. Li'annaha, karena sholat jenazah itu mabniyatun, terdidirikan atau berasaskan alat takhfifi, sholat sing ringan, takhfif. Jadi sholat ringan ki yo aja dawa-dawa, sing sunah-sunah aja akeh-akeh. Mabniyatun alat takhfif. Ya sebetulnya kalau ditanya kenapa di dalam sholat jenazah tidak ada doa iftitah? Ya karena petunjuknya begitu. Tapi logikanya karena memang sholat jenazah itu sholat yang ringan. Kenapa? Ya ringannya itu tanpa rokaat, tidak ada suku, tidak ada sujud. Ya, yang dibaca cuma sedikit. Yang kelima, Allah yakhofa, tidak dikhawatirkan khurujal wakti. Waktunya habis. Jadi misalnya sholat maghrib. Maghrib tuh nanti habisnya jam berapa? Ya umpamanya jam 7 lah ya. Umpamanya jam 7 nanti habis waktu maghrib. Kamu sembahyang maghrib tuh jam 7 kurang 3 menit. Nah iki nek dawa-dawa sing sunah-sunah dilakoni, nanti akhirnya bisa meleset, nabrak batas waktu. Nah, dalam kondisi seperti itu, khawatir habis waktunya sholat, maka iftitah tidak disunahkan. Li'annahu, karena sesungguhnya yajibu alaihi, wajib bagi orang yang sholat hina idzin, al-istighalu, perhatian bil wajibi, dengan yang wajib-wajib. Jadi kalau waktu tinggal 3 menit, ya wis aja dawa-dawa. Sak perlune wae. Sekira membaca iftitah itu nanti bikin panjang, ya jangan. Termasuk yang dawa-dawa itu membaca Fatihah bar kuwi maca surat sing diwaca. Ya ora Al-Baqarah misalnya surat Al-Waqiah lah. Itu dawa entek waktune 3 menit. Riwayatuhu. Ya. Bacaan
iftitah menurut riwayat, iki santri duduknya kok semakin jauh mundur. Gini loh Mas, saya itu ngaji itu enaknya ya berhadapan dengan santri, berhadapan dengan yang mendengar. Sonsoy ono sing pengen ning burine ono sing adoh ya. Dekat itu apa sih itu? Wedine apa sih? Wong aku ora guru sing galak sing sok nyabet ngono ya ora. Riwayat apa artinya periwayatan tentang doa iftitah itu ada 3. Pertama, ada bacaan iftitah yang bunyinya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Nih, ada yang bacaannya seperti itu. Oh, ini terloncat. Yang pertama, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Allahumma ba'id. Yang ketiga, itu wajahtu itu ditambahi dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, terus wajahtu wajhiyah. Jadi silakan. Ini menurut riwayat itu bacaannya. Ya, ini kitab Syafi'iyah. Jadi Syafi'iyah juga membolehkan orang membaca Allahumma ba'id baini. Cuma di lapangan itu anggapannya itu nek Allahumma ba'id bi Muhammadiyah, nek wajahtu wajhiyah itu NU. Padahal itu sama-sama Syafi'iyah itu. Ya pilihan aja. Nah, doaul iftitah itu sunnah dalam sholat yang ke-6. Yang ke-7, disunahkan membaca at-ta'awudhu. Ta'awudh. Kalau membaca Fatihah, itu hitungannya mulai Bismillahirrahmanirrahim terus sampai ayat ke-7 waladdallin. Tapi kalau a'udzu tidak masuk Fatihah. Lah ini hukumnya sunnah, dianjurkan sebelum baca Fatihah baca ta'awudz. Wa afdaluhu utawi afdal ta'awudz itu gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afdalnya begitu. Wa yusannu disunnahkan fi kulli raqatin, disunahkan pada setiap rokaat. Karena setiap rokaat itu membaca Fatihah. Nah, sebelum membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, disunahkan membaca ta'awudz. Wa yata'akkadu fi raqatil ula. Sunnahnya muakkad di dalam rokaat pertama. Jadi setelah doa iftitah selesai, ana minal muslimin, itu kemudian disunahkan muakkad membaca ta'awudz di dalam rakaat pertama. Wa yusannu al-israru bihi, tetapi disunahkannya itu membacanya sirri. Tahu sirri? Tidak keras. Jadi di sholat-sholat jahar, maghrib, isya, subuh, imam itu kan membaca keras. Yang dibaca Fatihah yang keras itu. Nah, ta'awudz ini tidak ikut dibaca keras. Bacanya
Isror. Syurutu sunniyatil ta'awudhi. Syarat disunnahkannya membaca ta'awudh. Jadi membaca ta'awudh itu sunnah. Ketentuannya arba'atun, ada 4. Sama seperti doa iftitah, ayudrikal imam fil qiyami. Makmum masih ketemu dengan imam saat imam masih berdiri. Fala ya'ti bihi, tidak perlu mengucapkan ta'awudz idza adrakahu fi ghairihi, kalau sudah imamnya tidak berdiri, karukuin au sujudin. Ya jangankan ta'awudz, Fatihah wae wis ora. Yang kedua, Allah yasro'a fil fatihati. Allah yasro'a, belum terlanjur fil fatihati membaca Fatihah. Jadi belum terlanjur bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ki nek wis maca kuwi, ya wis aja maca ta'awudz. Kok nek maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maliki yaumiddin, ora karu-karuan. Sama seperti doa iftitah, yang sunnah-sunnah ini Allah ya khofa fawata ba'dil fatihati, tidak khawatir habisnya membaca bagian dari Fatihah. Sama juga dengan baca doa iftitah, Allah ya khofa khurujal wakti, tidak khawatir keluar waktu. Keterangannya seperti tadi, waktunya sudah mepet. Ada pertanyaan, Mas? Belum. Kesunahan yang ke-8, ayyakifa ala ru'usil ayi asna al-qiraati lil itba'i. Ayyakifa, hendaknya bacaannya itu waqaf ala ru'usil ayi, di ujung-ujung ayat. Nah ini masalahnya, surat di dalam juz amma itu pendek-pendek toh. Kemudian ada imam yang membacanya itu diwasol, tidak waqaf. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. 3 ayat itu. Sunnahnya ya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah gitu, sunnahnya 1 ayat 1 ayat. Apalagi kalau terawih model musola ning nggon desa kae to, bacaane cepet banget. Qul huwallahu ahadun illahu shamadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Yang sunnah itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau dulu teman saya itu demonstratif, ingin menunjukkan bahwa napasnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku ora panjang, napasnya gak kuat. Terus sampai waladhdallin. Kayak Syekh Abdul Basit bin Abdus Somad Qori Mesir itu almarhum. Kalau Indonesia yang nembak itu Muammar ZA. So napasnya so panjang ke luar biasa. Sunnah yang ke-9 at-ta'minu, mengucapkan atau membaca amin. Ayyakulu amin wa ma'naha, maknane amin ki apa? Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah.
Wa yusannu disunahkan lil makmumi bagi makmum muwafaqatul imam. Pas sama dengan imam fil jahri biha dalam hal membaca amin itu jahr. Jahr itu apa Mbak? Banter. Jadi kalau imamnya waladdallin, makmumnya amin. Kalau di sini aminnya nggak kompak. Ada yang amin, belakang anak kecil, amin. Anak kecil, ya biar aja, namanya juga anak kecil. Sudah ada pertanyaan? Ya, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai izin bertanya, perkenalkan nama saya Oved. Ya. Apakah benar doa iftitah itu membantu menghadirkan kehusyukan dalam sholat? Kehusyukan. Ya, yang kedua, bagaimana pendapat para ulama tentang sunnahnya membaca doa iftitah dan apa perbedaan pandangan yang ada? Bagaimana ulama? Pilih yang mana gitu? Ya. Pertama, kalau dilihat dari isinya doa iftitah, itu bisa membuat orang sholatnya menjadi khusyuk. Bisa menjadi khusyuk karena di situ ada pernyataan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Itu kepasrahan. Nah, itulah yang membuat kalau memahami maknanya itu akan menjadi mendorong musolli, orang yang sholat itu menjadi tambah khusyuk. Itu kalau dilihat dari isinya. Tetapi persoalannya bisa membuat khusyuk atau tidak, ya tetap itu sunnah. Gitu loh, jangan sampai kemudian orang berpikir nggak nambahi khusyuk kok, usah-usahlah. Tidak, ya bisa menjadi pembantu khusyuk Anda atau tidak, itu tetap sunnah. Sunnah itu artinya dianjurkan, dilakukan. Pertanyaan yang kedua, pendapat para ulama tentang sunnahnya membaca doa iftitah. Ya, pendapat para ulama kan tadi ada 3, lalu pilih yang mana? Secara teori, milih yang manapun sah, boleh. Tapi kadang-kadang ada gini, sesuatu yang sudah diulang-ulang sejak kecil sampai tua, itu kalau diganti itu nggak enak. Jadi saya sejak kecil misalnya, bacanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, subhanallah bukrata wa asila, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras. Biasanya sudah begitu, kalau saya suruh ganti itu rasanya angel. Jadi tetapi secara teori sama saja boleh, sah-sah saja mau pilih yang mana. Nah kalau ini nanti aku pilih sing pendek wae. Jangan ya, kalau memilih pendapat ulama itu jangan memilih karena memilih yang enteng, itu jangan. Nggak baik gitu. Pun nggih. Yang ke-10 disunahkan qiraatu syai'in minal Qur'an, membaca ayat Qur'an ba'dal Fatihati oleh maca Al-Qur'an itu sesudah Fatihah. Lil imami, baik bagi imam, wal munfaridi maupun bagi orang yang sholat sendirian. Jadi kalau dia makmum enggak loh. Imam dan munfarid. Wa yusannu kadzalika, disunahkan begitu juga lil makmumi, bagi makmum, idza lam yasma imamahu, ketika dia tidak bisa mendengar bacaan imam. Misalnya imamnya di depan, speakernya mati atau enggak ada speakernya, makmumnya jauh di belakang. Orang ngerti, orang krungu, ya maca. Wal afdalu, yang afdal itu salasu ayatin fa aktsara, 3 ayat dan seterusnya. Wa suratun kamilatun, kalau surat sempurna, 1 surat maksudnya, afdalu mim ba'din tawilatin, mim ba'di tawilatin, daripada
panjang tapi tidak satu surat. Itu baik pendek tapi satu surat. Di MAJT kok panjang-panjang gitu kalau ya baik sholat maktubah maupun terutama sholat tarawih. Nggak apa-apa, itu lain persoalannya. Persoalannya itu MAJT memberikan contoh bahwa imam itu hafil. Lah nek ora hafil kan maca sing dawa-dawa ra iso to, Mas. Kalau saya suruh baca surat An-Nisa ya engko malah bingung. Setelah bingung makmumnya bubar, engko aku ora arep ngimam. Walau kanal ba'du atwala minas surati lil ittiba'i. Meskipun yang tidak lengkap satu surat itu panjang, lebih panjang, tapi tetap lebih bagus satu surat pendek. Ini fikih loh ya, fikihnya begitu. Tapi lain lagi, MAJT itu dalam rangka edukasi kepada masyarakat. Lain lagi. Jadi tidak sesuai dengan sunnah ini tidak apa-apa. Ya, dan itu pun beda pendapat ulama. Inda Ibni Hajar memang begitu. Tapi wa khalafahu ar-Romli, Imam Romli beda. Faqala al-ba'du al-atwal afdalu. Yang lebih panjang, ya meskipun tidak sampai satu surat, itu afdal menurut Imam Romli. Ini masih panjang dan tanggung. Saya kira jam berapa isanya? Ini udah jam 7 ya. Udah hampir. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kitab fikih, kitab Taqritus Saida fil Masail Mufidah telah selesai. Untuk itu mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.